Dikutip dari cnnindonesia.com, rapat paripurna yang berlangsung sejak Senin siang ini dihadiri oleh 318 dari 575 anggota Dewan. RUU Cipta Kerja merupakan pemangkasan sejumlah undang-undang secara besar-besaran dengan tujuan menyederhanakan perizinan. Di sini, kita adalah satu dalam lantunan karya terdahulu para pejuang. Dari proklamator Bung Karno sampai pada Orba keserakahan kepemimpinan Soeharto, kembali terulang berita duka tanpa darah. Aksi Oktober yang memeriahkan media dan merugikan negara. Berkuar-kuar tiap-tiap ujung corong perjuangan, di selokan dan persimpangan jalan dihiasi bekas kayu dan bebatuan. Aksi aspirasi saling melempar dengan polisi. Riuh teriak sepenggal suara. Generasi Kartini yang bergemuruh memanggil perempuan untuk melawan. Kemanusiaan yang hadir bagi para birokrat. 3. Persatuan para investor. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penindasan dalam permusyawaratan diktatorial. 5. Keadilan sosial. Berdenyut-denyut di nadi sekelompok syahid pembebasan dan syahadat perlawanan. Merobek-robek problematika yang mematikan. Generasi maju melawan. Besar ini uang rakyat, Pak. Bukan uang anggota DPR. Bukan uang anggota DPR RI di Senayan. Tidak. Ini uang rakyat. Hei, hentikan kebiasaan ini, tuan-tuan. Kami tidak mementingkan jiwa-jiwa keegoisan seperti kalian. Kami hanya memikirkan keberlangsungan negeri ini. Sebab tanpa kami, republik ini tak akan dikenal publik. Saudara-saudara sekalian, jikalau lentera perjuangan dimatikan dengan ketidakadilan, maka bakar saja roda-roda pelampiasan demi menjunjung tinggi perdamaian yang mewakili kesetaraan. Aksi Oktober adalah saksi bahwa kami bukanlah sekelompok orang-orang anarkis. Kami hanya menyampaikan aspirasi yang tak kunjung datang dari mulut-mulut rakyat yang berjuang. Kami tidak merontak, apalagi memberontak. Hanya saja, ini adalah tugas dan tanggung jawab bagi kami yang berpikir. Setelah sumpah berbagai kitab diangkat di kepala kalian, seketika itu kalian dinobatkan mengatasnamakan pewakil rakyat. Tapi kenapa kalian malah berkhianat? Kalian tidak hebat, kalian adalah penjahat. Tidakkah kalian ingat? Kalian dipilih atas hasil kerja paksa. Harta dan benda kalian dilelangkan hanya karena ingin berada di singgasana. Tidak. Ini tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang difirmankan para pakar pikir politik kapitalis.
Negara ini penuh dengan lawakan, saudara-saudara. Jauh semenjak ancaman COVID mendarat di Wuhan, hingga berbalik arah menuju sepenjuru dunia dengan ketakutan, saya kenalkan Omnibus Law. Sudah ada, bahkan lebih menakutkan dan mematikan. Para pewakil rakyat dan penggugat hukum dalam merancang sistematis undang-undang yang berlanjut. Mereka sengaja membuat pelajar dan mahasiswa sekolah tanpa tatap wajah, sementara pekerja dan pegawai mencari nafkah tanpa mendesak. Dari situlah ribuan undang-undang cipta kerja dibuat atas dasar pemanfaatan waktu dari COVID yang memicu bahwa kita harus mengikuti aturan pemerintah. Tapi tidak bagi mereka, pengkhianat, keparat kalian. Atas nama Halemayora, suara ini mewakili segala yang berwujud dan bernafas di negeri ini. Kami menolak tentang pengesahan Omnibus Law, sebab yang terjadi dan terancam adalah negeri kami sendiri. Negara akan diam. Kami tak menerima suapan yang dikucur, sebab semua itu adalah milik kami. Kami juga sudah muak dengan sistem penerimaan manusia-manusia belang Asia, bahkan dunia yang bermunculan silih berganti. Tidak tahu diri, membangun investasi pabrik-pabrik dan gedung tinggi mengatasnamakan anak pertiwi, omong kosong. Siapa lagi kalau bukan ajaran manja tuan-tuan? Sekali lagi saya sampaikan dari nurani sebagai yang mewakili bahwa walaupun tuan-tuan menodong kami dengan senjata, kami takkan mundur. Sebab penolakan ini tidak bisa disidangkan dengan hukum negara. Negara butuh kami, dan kami menolak aturan negara yang bertentangan dengan kami. Omnibus Law, kami menolak. Mosi tidak percaya.